Assalamualaikum jangan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Nulistiana Witular dari 11 IPA 2. Di sini saya akan membahas mengenai dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Untuk memenuhi tugas Bu Tini sebagai guru sejarah umum, setelah VOC dibubarkan, terjadilah perubahan penting dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda. Namun, sistem pemerintahan yang baru itu dapat dilembagakan dan dilaksanakan secara nyata oleh pemerintahan Raffles. Kebijakan pemerintahan Belanda cenderung destruktif dan merugikan rakyat, meskipun ada beberapa keuntungannya. Yang pertama, dalam bidang politik dan struktur pemerintahan. Pertama, para bupati dijadikan sebagai pegawai pemerintah dan digaji. Padahal menurut adat, kedudukan bupati itu turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Bupati menjadi alat kekuasaan kolonial, dan pamung praja yang dulu turun-temurun diubah menjadi sistem kepegawaian. Yang kedua, Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan. Hal ini berdampak pada penguasaan politik di Indonesia oleh pihak imperialis. Akibatnya peranan elit kerajaan berkurang dalam bidang politik, bahkan kekuasaan kerajaan lokal mulai runtuh. Yang ketiga, aktivitas pemerintahan berpusat di Jawa. Hal ini akhirnya terbawa sampai sekarang. Yang kedua, ada dampak dalam bidang ekonomi. 1. Bangsa Indonesia mulai mengenal industri pertambangan dengan dibukanya kilang minyak bumi di Tarakan, Kalimantan Timur oleh Belanda. 2. Karena tujuan Belanda di Indonesia untuk mencari rempah-rempah, mereka harus membuat infrastruktur untuk mengangkut pasokan bahan makanan. Makanya, mereka punya andil dalam pembuatan pembangunan rel kereta dan jalan raya. Bahkan mereka juga membangun waduk dan saluran irigasi. Walau itu semua menguntungkan, tetapi cara mereka memperlakukan rakyat kita dengan tidak baik. Yang ketiga, kebijakan tanam paksa dan ekonomi liberal yang mereka bentuk membuat rakyat Indonesia dipaksa menjadi penghasil bahan mentah saja. 4. Monopoli dagang yang dibuat VOC juga membuat perdagangan Nusantara di kancah internasional harus jadi mundur, karena kita cuma tahu bikin mentahnya saja, tapi tidak tahu cara mengolahnya. Yang ketiga, dampak dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, terciptanya kasta dalam masyarakat dengan bangsa Eropa dianggap sebagai yang tertinggi dan menyebabkan kaum pribumi dipandang sebagai masyarakat kelas paling rendah. 2. Masuknya agama Katolik dan Protestan. 3. Upacara dan tata cara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan, dengan demikian ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi menjadi lemah. 4. Terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia cenderung dihilangkan dan perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintahan Belanda. Yang keempat, dampak dalam bidang pendidikan. 1. Pemerintah kolonial berhasil memanfaatkan rakyat kita untuk dijadikan pegawai administrasi yang terdidik, terampil, tapi dihargai murah secara pendidikan formal. Belanda menyusun kurikulum pengajarannya sendiri sampai abad ke-19. Makanya, ada kecenderungan politik dan kebudayaan yang dimasukkan melalui pendidikan. Kedua, ketidakmerataan yang menyebabkan tidak semua masyarakat mendapatkan pendidikan. Masyarakat yang mempunyai jabatanlah yang dapat merasakan pendidikan, seperti keturunan raja, keturunan bangsawan, pengusaha kaya, dan lainnya. Terus yang terakhir, munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis, sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di luar sana. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.